Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik panggung politik Indonesia. Sebuah larangan tak terucap yang mengguncang nurani. Mengapa Joko Widodo, mantan Presiden ke-7 Indonesia, dilarang bertemu dengan Deddy Mulyadi, sang budayawan Sunda yang karismatik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pakar Horor. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar, agar langkah kita selalu dalam keberkahan dan perlindungan. Hari ini, kita akan membahas sebuah misteri yang mencengangkan. Larangan mistis di balik pertemuan antara Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi dan Deddy Mulyadi. Ini bukan sekadar cerita politik biasa, tetapi sebuah narasi yang merangkai budaya, spiritualitas, dan sejarah Nusantara yang kaya. Kita akan menelusuri jejak budaya Sunda, nilai-nilai spiritual Jawa, dan petunjuk-petunjuk gaib yang konon menjadi alasan di balik larangan ini. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati terbuka dan pikiran jernih. Untuk memahami mengapa pertemuan antara Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi dan Deddy Mulyadi dilarang, kita harus menyelami latar belakang keduanya. Jokowi, seorang putra Solo yang lahir dari keluarga sederhana, menjelma menjadi pemimpin nasional dengan gaya populis yang merakyat. Ia dikenal dengan belusukannya, pendekatan yang membumi, dan kemampuannya menyapa rakyat dengan kesederhanaan yang mempesona. Di sisi lain, Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Deddy adalah mantan Bupati Purwakarta yang kini menjadi ikon budaya Sunda. Dengan ikat kepala dan pangsi khas Sunda, ia tak hanya memimpin, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Nusantara, khususnya Sunda, melalui narasi-narasi penuh makna. Namun, di balik kemiripan mereka sebagai pemimpin populis, ada perbedaan mendasar dalam pendekatan budaya dan spiritualitas. Jokowi membawa aura Jawa yang kental dengan nilai-nilai kejawen yang menekankan harmoni dan keseimbangan. Sementara itu, Kang Deddy adalah representasi Ki Sunda, sosok yang memperjuangkan budaya Sunda dengan pendekatan yang tegas, filosofis, dan berakar pada tradisi leluhur. Perbedaan ini, menurut beberapa kalangan spiritual menjadi akar dari larangan mistis yang mengikat mereka. Kisah ini bermula dari sebuah cerita yang berhembus di kalangan spiritualis Sunda dan Jawa. Menurut sebuah sumber yang dihimpun dari para tetua di Purwakarta, pertemuan antara Jokowi dan Kang Deddy dilarang karena adanya potensi tabrakan energi antara dua aura besar yang mereka miliki. Dalam budaya Sunda, dikenal istilah wadah atau wadah spiritual yang menggambarkan kapasitas seseorang untuk menampung energi gaib. Jokowi dengan latar belakang kejawennya memiliki wadah yang dipenuhi oleh energi harmoni dan keseimbangan yang sering dikaitkan dengan filosofi Manunggaling Kawula Gusti, persatuan antara hamba dan Tuhan. Sementara itu, Kang Deddy memiliki wadah yang penuh dengan energi Kasundaan yang bersifat dinamis, tegas, dan berakar pada semangat leluhur Sunda seperti Prabu Siliwangi. Para sesepuh percaya, jika kedua energi ini bertemu dalam satu ruang tanpa persiapan spiritual yang matang, maka akan terjadi guncangan batin yang bisa mempengaruhi tidak hanya keduanya, tetapi juga stabilitas sosial dan politik di wilayah yang mereka pimpin. Ini bukanlah sekadar mitos, melainkan bagian dari kepercayaan spiritual yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Sunda, terutama di wilayah Priangan. Untuk memahami lebih dalam, mari kita telusuri budaya Sunda yang menjadi inti dari sosok Kang Deddy. Dalam sebuah artikel dari 5waktu.id 2017, Kang Deddy digambarkan sebagai Ki Sunda itu sendiri. Seorang tokoh yang tidak hanya memahami budaya Sunda secara permukaan, tetapi juga mampu memfilosofikannya dengan mendalam. Ia sering mengenakan ikat kepala dan pangsi, simbol identitas Sunda yang mengacu pada nilai-nilai kesederhanaan dan keberanian. Salam khasnya Sampurasun, bukan sekadar ucapan, tetapi juga doa yang mengandung makna semoga sempurna dalam hubungan antar manusia dan dengan alam. Kang Deddy juga dikenal konsisten mempromosikan budaya Sunda sebagai kekuatan untuk memajukan bangsa.
Ia pernah menyampaikan bahwa budaya adalah alat untuk memanusiakan manusia dan memperkuat identitas bangsa. Dalam berbagai kesempatan, ia menguraikan filosofi Sunda seperti silih asah, silih asih, silih asuh. Saling mengasah, memberi ilmu, saling mengasihi, dan saling mengasuh. Filosofi ini mencerminkan harmoni sosial yang menjadi inti kehidupan masyarakat Sunda. Namun di balik semua itu, ada dimensi spiritual yang tak kalah penting. Dalam tradisi Sunda, ada kepercayaan bahwa setiap pemimpin harus menjaga hubungan dengan leluhur dan alam gaib. Salah satu simbol penting dalam budaya Sunda adalah maung atau harimau, yang dianggap sebagai penjaga spiritual tanah Pasundan. Kang Deddy, dalam sebuah acara peresmian patung maung di Cisewu, Garut, pada 31 Maret 2017, pernah menjelaskan filosofi maung sebagai simbol keberanian, kekuatan dan perlindungan terhadap nilai-nilai luhur. Ia menyebut bahwa maung adalah manifestasi dari semangat leluhur Sunda yang terus hidup dalam jiwa masyarakat. Konon para sesepuh percaya bahwa Kang Deddy memiliki ikatan khusus dengan energi spiritual maung ini. Aura kepemimpinannya dianggap dilindungi oleh kekuatan gaib yang berasal dari leluhur Sunda, khususnya Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang legendaris. Dalam beberapa cerita lisan, dikatakan bahwa Kang Deddy sering mendapat petunjuk dari mimpi atau meditasi yang menghubungkannya dengan energi leluhur, sebuah praktik yang dikenal dalam tradisi Sunda sebagai ngalalakon, menjalani perjalanan spiritual untuk mencari kebenaran. Di sisi lain, Jokowi memiliki akar spiritual yang kuat dalam tradisi kejawen, sebuah sistem kepercayaan Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam budaya Jawa, seorang pemimpin dianggap sebagai ratu adil, raja yang adil yang membawa keseimbangan bagi rakyatnya. Jokowi dengan gaya kepemimpinannya yang sederhana dan merakyat sering dikaitkan dengan konsep ini. Ia dikenal sering melakukan ritual-ritual kecil seperti ziarah ke makam leluhur atau meditasi di tempat-tempat suci untuk menjaga keseimbangan batinnya. Dalam tradisi kejawen, ada konsep wadah kosong yang berarti seorang pemimpin harus mampu menampung berbagai energi tanpa memihak secara berlebihan. Jokowi dengan pendekatan politiknya yang inklusif mencerminkan filosofi ini. Ia tidak pernah menonjolkan satu identitas budaya secara eksplisit, melainkan berusaha merangkul semua elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Namun di mata para spiritualis, pendekatan ini justru membuat auranya terlalu fleksibel, yang bisa berbenturan dengan energi yang lebih tegas dan spesifik seperti yang dimiliki Kang Deddy. Menurut para sesepuh, pertemuan antara Jokowi dan Kang Deddy berpotensi menciptakan ketidakseimbangan spiritual yang besar. Dalam tradisi Sunda, dikenal istilah panglayungan, yaitu energi yang melindungi seseorang dari gangguan gaib. Kang Deddy dengan ikatan kuatnya pada leluhur Sunda, memiliki panglayungan yang bersifat spesifik dan terfokus pada identitas budaya Sunda. Sebaliknya, Jokowi dengan pendekatan kejawennya memiliki panglayungan yang lebih universal, tetapi kurang terikat pada satu identitas budaya tertentu. Jika keduanya bertemu, konon energi panglayungan mereka bisa saling menolak atau menciptakan goro-goro, yaitu gangguan spiritual yang bisa mempengaruhi keseimbangan batin mereka. Dalam beberapa cerita lisan, dikatakan bahwa para leluhur Sunda melalui mimpi atau petunjuk gaib telah memperingatkan bahwa pertemuan ini bisa memicu ketidakselarasan kosmik yang berdampak pada stabilitas sosial di Jawa Barat, bahkan Indonesia secara keseluruhan. Salah satu petunjuk gaib yang sering disebut adalah mimpi seorang sesepuh dari Cianjur yang konon melihat dua harimau besar, satu dari Jawa dan satu dari Sunda, berhadapan di sebuah hutan. Dalam mimpi itu, kedua harimau tidak berkelahi, tetapi saling menatap dengan penuh ketegangan, seolah-olah alam memperingatkan bahwa kehadiran mereka dalam satu ruang bisa memicu kekacauan. Mimpi ini diartikan sebagai simbol dari Jokowi dan Kang Deddy, dua pemimpin besar dengan energi yang kuat, tetapi tidak boleh bersatu tanpa persiapan spiritual yang matang. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, ayo dukung Pakar Horor dengan memberikan like pada video ini. Tekan tombol like sekarang juga,
Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dengan dukungan kalian, kita bisa terus mengungkap misteri-misteri yang tersembunyi di balik tabir dunia ini. Meskipun narasi mistis ini begitu kuat, kita tidak bisa mengabaikan konteks politik yang melatar belakangi larangan ini. Dalam sebuah artikel dari kompas.com, 23 Mei 2025, Jokowi dan Kang Deddy disebut memiliki kemiripan sebagai pemimpin populis, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Jokowi membangun citra sebagai pemimpin yang sederhana dan tidak terikat pada elit politik tradisional. Sementara Kang Deddy menggunakan budaya Sunda sebagai alat untuk memperkuat identitas lokal. Keduanya pernah berada di panggung politik yang sama, terutama saat Jokowi menjadi presiden dan Kang Deddy masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Namun, ada spekulasi bahwa larangan ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik di Jawa Barat, wilayah yang menjadi basis kekuatan budaya Sunda. Beberapa pengamat politik menduga bahwa pertemuan mereka dikhawatirkan akan menciptakan aliansi yang terlalu kuat, yang bisa mengguncang konstelasi politik nasional. Namun, para spiritualis menegaskan bahwa larangan ini bukan sekadar soal politik. Dalam tradisi Sunda, dikenal istilah pamali, larangan yang tidak boleh dilanggar karena bisa membawa malapetaka. Pertemuan antara Jokowi dan Kang Deddy dianggap sebagai salah satu pamali, bukan karena mereka bermusuhan, tetapi karena energi spiritual mereka terlalu besar untuk berada dalam satu ruang tanpa ritual penyeimbang. Dalam tradisi Sunda dan Jawa, setiap larangan selalu disertai dengan solusi. Untuk mengatasi potensi tabrakan energi antara Jokowi dan Kang Deddy, para sesepuh menyarankan sebuah ritual penyeimbang yang disebut ruatan. Ruatan adalah upacara spiritual yang bertujuan untuk membersihkan energi negatif dan menyelaraskan aura dua pihak yang memiliki potensi konflik spiritual. Dalam konteks ini, ruatan harus dilakukan di tempat yang dianggap suci, seperti Gunung Salak atau Candi Borobudur, yang dianggap sebagai titik temu antara energi Sunda dan Jawa. Ritual ini biasanya melibatkan doa-doa khusus, persembahan kepada leluhur, dan meditasi bersama untuk menyatukan energi kedua pemimpin. Namun hingga kini, tidak ada catatan bahwa ritual itu pernah dilakukan untuk keduanya, sehingga larangan tetap berlaku. Kisah larangan ini bukan sekadar tentang Jokowi dan Kang Deddy, tetapi juga tentang bagaimana budaya dan spiritualitas masih memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Budaya Sunda, dengan nilai-nilai seperti silih asah, silih asih, silih asuh, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menjaga harmoni. Sementara itu, tradisi kejawen yang dianut Jokowi mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan dan kerendahan hati dalam kepemimpinan. Larangan ini juga menjadi pengingat bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika semata. Dalam budaya Nusantara, ada dimensi gaib yang sering kali mempengaruhi keputusan-keputusan besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun politik. Kisah ini mengajak kita untuk lebih menghargai warisan leluhur dan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Kisah tentang larangan pertemuan antara Jokowi dan Kang Deddy adalah cerminan dari kekayaan budaya dan spiritualitas Nusantara. Di balik tabir politik, ada kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan alam dan masyarakat. Kita mungkin tidak akan pernah tahu apakah larangan ini benar-benar ada, atau hanya bagian dari cerita lisan yang berkembang di masyarakat. Namun satu hal yang pasti, budaya dan spiritualitas adalah pilar yang membuat bangsa ini tetap berdiri kokoh di tengah tantangan zaman. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama mendoakan negeri ini agar selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, dan mari kita jaga persatuan bangsa dengan menghormati warisan budaya dan spiritualitas leluhur kita. Terima kasih telah menyimak Pakar Horor. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.